Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah pemasaran global dan di pertemuan kali ini kita akan ngobrolin tentang lingkungan sosiokultural kaitannya dengan pemasaran global. Apa itu kultur? Kultur secara sederhana, kalau menurut Hofstede adalah pemrograman kolektif the mind yang membedakan anggota kelompok tertentu dengan yang lain. Nah, dalam kultur ini ada dua, ada kultur fisik atau material yang kalau menurut saya sih lebih ke berupa produk dari kultur itu sendiri, bisa berupa artefak misalkan, atau kayak candi, baju khas yang terinspirasi atau merupakan hasil kreasi dari kultur, dan lain-lain. Ada juga kultur non-material yang itu berupa suatu tatanan nilai atau prinsip yang itu akhirnya kemudian membentuk dan mempengaruhi identitas dan kecenderungan seseorang. Dan itu bisa dalam bentuk agama, kemudian persepsi, attitude, kepercayaan, dan seterusnya. Nah, tetapi walaupun secara umum kultur itu sangat kontekstual, sangat lokal, sangat memiliki kekhasannya masing-masing di tiap daerah atau tempat atau tiap komunitas, tetapi karena ada arus pertukaran informasi, ada interaksi global akibat globalisasi dan perkembangan internet, maka kemudian muncul kultur global, yaitu kultur yang kemudian dalam tanda kutip disepakati oleh masyarakat di seluruh dunia dan kemudian mempengaruhi kecenderungan atau identitas atau persepsi atau nilai si orang tersebut. Misalkan K-pop itu sudah menjadi kultur global sehingga tidak terbatas lagi hanya di Korea, atau konsumerisme ternyata tidak lagi hanya sebatas di suatu negara tertentu tapi sudah mewabah atau sudah menjadi bagian dari kultur global di banyak negara. Apa saja sih sebetulnya yang dipelajari dalam konteks lingkungan sosiokultur atau di dalam kultur itu sendiri kaitannya dengan pemasaran global? Yang pertama kita akan membedah apa-apa saja yang sebetulnya ada di dalam kultur. Tadi kultur adalah secara non material itu adalah attitude, nilai, dan kepercayaan yang mana kalau attitude itu kan kayak sikap atau akhlak atau tendensi atau kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu, dan attitude ini dipelajari sifatnya. Attitude itu bisa dipengaruhi oleh kepercayaan dan oleh nilai yang diyakini oleh seseorang. Misalkan kalau di Jepang, orang-orang Jepang meyakini nilai-nilai semacam keharusan mencari kooperasi atau kerjasama, konsensus, kesepakatan, harmoni, dan self-denial, sehingga kemudian dalam tanda kutip orang-orang Jepang dalam tanda kutip tidak suka berkonflik, misalkan seperti itu. Terus dari segi belief orang Jepang karena monokultur mempercayai bahwa mereka itu unik dibandingkan dengan manusia di negara lain. Dan sedalam konteks attitude, orang anak muda Jepang terutama menurut Kigan itu meyakini bahwa Amerika adalah kiblat fashion, sehingga kemudian mereka sangat menggandrungi brand-brand Amerika karena meyakini bahwa brand Amerika adalah lambang uh, kemajuan, lambang kualitas, lambang keterdepanan, dan seterusnya. Nah, nilai, attitude, dan kepercayaan ini kebanyakan secara umum bersumber dari agama. Agama ada banyak, dan dalam konteks pemasaran global, salah satu pengaruh agama atau hal dalam agama yang mesti diperhatikan adalah konteksnya. Contohnya seperti halal, yang halal ternyata hari ini bukan hanya semata di negara muslim saja yang menjadi concern, tapi juga di negara non-muslim atau di negara yang muslim menjadi minoritas itu juga sudah menjadi concern, sehingga hari ini lembaga halal internasional itu sudah ada dan mereka kemudian melakukan riset, melakukan penelaahan terhadap produk-produk terutama makanan dan minuman yang butuh sertifikasi halal, termasuk misalkan dalam hal ini juga vaksin. Tapi halal bukan satu-satunya konsekuensi dalam pemasaran yang berangkat dari akomodasi nilai dalam agama. Ada juga misalkan kayak agama tertentu yang tidak mau memakan daging sapi misalkan, sehingga
menghindari makan daging sapi atau agama tertentu yang kemudian mendorong orang untuk menjadi lebih vegan atau lebih vegetarian sehingga menghindari makanan-makanan yang sifatnya daging. Walaupun vegetarian atau vegan sendiri tidak selalu memang didorong atau bersumber dari keyakinan agama. Nah, ini kemudian contoh bagaimana agama mempengaruhi sosiokultur dan itu akan mempengaruhi bagaimana pemasaran terjadi atau harus dipertimbangkan oleh para pemasar sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Misalkan dari tahun 2017 ada data yang menunjukkan peningkatan permintaan terhadap produk-produk halal di seluruh dunia, bahkan nilai pasarnya itu mencapai 2,6 triliun dolar Amerika. Nah, pasar yang sangat besar ini kemudian membuat banyak perusahaan berbondong-bondong untuk mendorong produk mereka agar memiliki sertifikasi halal sehingga bisa merangkul permintaan yang besar ini bisa memenangkan persaingan di pasar yang nilainya triliunan dolar ini. Tidak heran maka kemudian hari ini bahkan halal itu tidak lagi sekadar digunakan dalam produk makanan dan minuman, tetapi dalam konteks Indonesia misalkan bahkan kulkas pun ada logo halalnya, kemudian kosmetik ada logo halalnya dan seterusnya, karena mereka tahu bahwa ada peningkatan kelas menengah muslim yang tinggi, yang mendorong permintaan yang tinggi terhadap produk yang halal, dan ini semua adalah bentuk bagaimana kultur dalam hal ini agama mempengaruhi permintaan di dalam pasar sehingga harus dipertimbangkan dalam konteks lokal maupun global. Apalagi yang dipelajari dalam kultur ada estetika tentang cita rasa, seni, keindahan gitu, kemudian bagaimana itu dipersepsikan oleh konsumen. Contohnya Kigan menyebutkan bagaimana abu-abu di Cina itu dianggap sebagai pertanda murah, tapi di Amerika itu dianggap sebagai mahal. Sehingga kalau pemasar mau menjual produk mahal di Cina atau di Jepang, mereka harus menghindari penggunaan warna abu-abu karena orang-orang atau konsumen di sana akan menganggap itu sebagai barang yang murah. Ada juga preferensi diet atau dietary preference. Misalkan contohnya orang Perancis itu tidak suka makan yang pedas dan tidak suka makan makanan yang dimasak sangat matang. Bahkan mereka kadang-kadang makan juga mentah gitu. Sedangkan orang Indonesia kan sebaliknya, mereka senang yang masakan itu masaknya banget gitu, overcook, bahkan juga cita rasanya sangat tasty, sehingga kemudian kalau misalkan kita mau memenangkan persaingan dalam konteks industri makanan, kita harus memperhatikan selera ini gitu, karena nggak bisa nih kita menjual sesuatu secara pukul rata, karena tidak semua orang menyukai itu berdasarkan preferensi dietary mereka. Nah, tetapi walaupun ada unsur yang lokal, yang konteksnya beda-beda, tiap kultur sehingga mempengaruhi pemasaran, ada juga yang kemudian mengglobal, yang menjadi selera global, contohnya kayak fast food, di mana McDonald ternyata yang awalnya ada di Amerika, ternyata sekarang bisa diterima di banyak negara, walaupun banyak negara ini memiliki kecenderungan selera yang berbeda-beda. Atau juga ada makanan khas di negara-negara tertentu yang kemudian mulai diminati pula oleh masyarakat di negara-negara lainnya. Misalkan kayak pizza, kemudian fish and chips, nasi biryani, dan seterusnya. Dan ini dimungkinkan karena ada intensitas interaksi yang sangat signifikan akibat globalisasi, sehingga ada pertukaran pengalaman menikmati makanan dari daerah yang lain, sehingga kemudian ada perubahan atau pergeseran selera, sehingga kemudian mempengaruhi preferensi dietary secara global. Dan yang terakhir ada bahasa dan komunikasi, yang merupakan bagian juga dari kultur yang mana tiap negara memiliki gestur atau cara berkomunikasi yang berbeda, dan perusahaan global, pemasar global harus peka terhadap hal itu. Misalkan kalau di Jepang, membungkuk itu sangat sangat sentral dalam konteks kesopanan dan relasi interpersonal, maka pemasar yang baik, walaupun di kulturnya tidak sesuai untuk membungkuk, mereka harus menyesuaikan diri agar kemudian bisa diterima oleh pasar. Tapi yang menarik juga dalam konteks bahasa dan komunikasi adalah semakin pentingnya peran bahasa Inggris dalam industri global, sehingga kemudian Inggris menjadi bahasa yang dalam tanda kutip pemersatu
industri-industri mancanegara untuk kemudian bersaing di pasar global. Walaupun belakangan karena karena diaspora orang-orang Cina, kemudian perkembangan Cina, muncul juga kecenderungan untuk menggunakan misalkan bahasa Cina dalam produknya atau juga bahasa Arab dan seterusnya. Tapi yang paling utama, yang dominan adalah tetap bahasa Inggris sebagai bahasa utama pemasaran global. Oke, nah dalam kultur menurut Keegan ada yang disebut high and low context culture. Apa itu dan apa konsekuensinya terhadap pemasaran? Kalau high context itu biasanya konteks komunikasi itu sangat dipengaruhi terutama oleh latar belakang, oleh asosiasi, oleh si komunikatornya itu sendiri. Dan hanya sedikit pesan yang bisa dilihat dari teks tertulis. Contohnya di Jepang dan Arab Saudi. Konsekuensinya adalah mereka tidak butuh banyak kertas kerja, kemudian pinjaman juga tidak berdasarkan apakah memang kita kredibel secara hitung-hitungan akuntansi, tetapi berdasarkan siapa kita gitu. Sehingga kemudian memiliki asosiasi ikatan dengan orang-orang penting itu sangat signifikan pengaruhnya terhadap peningkatan karir, terhadap kualitas bisnis dan seterusnya. Itu di high context. Kalau low context itu pesan sangat eksplisit dan spesifik di dalam teks, sehingga kemudian kekuatan komunikasi itu terletak pada kata dan bukan pada relasi atau pada konteks yang mempengaruhi si kata yang dibuat itu. Dan contoh yang paling jelas adalah Amerika Serikat, sehingga kemudian di Amerika perjanjian kerja secara tertulis itu sangat penting, pinjaman selalu berdasarkan analisis kelayakan dan akuntabilitas kita, dan orang harus mendapatkan ancaman sanksi sehingga mereka mau melakukan pekerjaannya dengan baik. Kalau dalam konteks high context itu mereka tidak memerlukan sanksi karena mereka melandaskan kerjanya pada kehormatan diri, pada relasi, sehingga mereka merasa bahwa kalau mereka tidak bekerja maksimal, tidak menjaga kepercayaan, maka harga diri mereka, kehormatan mereka akan turun, relasi mereka juga akan turun, dan mereka akan dengan sendirinya mendapatkan sanksi sosial. Kalau di low context, mereka harus ada tertulis ancaman sanksi jika mereka tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik, sehingga itu menjadi pendorong untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Hofstede di sini juga mengajukan tipologi kultur yang itu akan memberikan konsekuensi juga pada akhirnya terhadap pemasaran global. Hofstede menyebut power distance, di mana ada negara yang power distance-nya, jarak kekuasaannya itu sangat tinggi, ada juga yang sangat rendah. Kalau di kekuasaan yang power distance-nya tinggi, itu biasanya hierarkis. Jadi bawahan dan atasan sangat jomplang power relasinya, sehingga bawahan tidak berani untuk misalkan membantah atasan dan seterusnya. Dan konsekuensi bagi pemasaran global, kalau ketika mereka membuka perusahaan atau pabrik atau kantor di negara yang power distance-nya tinggi, maka mereka harus menyesuaikan kantornya. Misalkan kalau yang di power distance-nya tinggi, bawahan akan sangat takut terhadap atasan, sehingga perlu ada ruang khusus yang memisahkan antara bawahan dan atasan. Tetapi di yang power distance-nya rendah, kayak bergaulnya bawahan atasan itu sangat dianjurkan gitu, sehingga kemudian menumbuhkan sense of belonging terhadap perusahaan. Dampaknya akan beda tergantung dengan power distance di kultur masing-masing. Ada juga individualism dan kolektivism yang itu juga mempengaruhi pemasaran global. Individualism sangat individual sentris, kolektivism sangat kolektif sentris, sangat masyarakat sentris, komunitas sentris. Misalkan kalau Indonesia itu kolektivism, sehingga kemudian mobil yang laku di Indonesia adalah mobil yang besar, yang bisa nampung keluarga yang banyak gitu. Sedangkan kayak di Perancis misalkan mobilnya relatif kecil karena memang orang tidak memiliki keluarga yang banyak dan mereka sangat individualistik gitu, sangat value individualism. Nah, dalam kolektivism juga yang menarik adalah pemasaran melalui pesan dari mulut ke mulut itu sangat tinggi, sehingga kemudian pemasar kalau ingin sukses berdagang atau memasarkan di pasar yang kolektivis itu harus mensituasikan sedemikian rupa sehingga terjadi
word of mouth yang masif gitu terhadap produk yang mereka jual. Dan Kigan mencontohkan kesuksesan Tamagotchi tahun 90-an, ini kayak semacam kayak permainan gitu. Itu berdasarkan terutama pemasarannya word of mouth, karena dipasarkan di negara yang coraknya kolektivisme, terutama di wilayah Asia. Tipologi yang lain dari Hofstede ada masculinity versus femininity. Masculinity sangat melihat laki-laki sebagai superior, femininity sebaliknya, laki-laki dan perempuan setara. Dan menurut Kigan, pola pemasaran yang menggunakan sales girl gitu, itu lebih cocok di yang masculinity. Karena kalau yang di negara-negara femininity itu sales girl akan dilihat sebagai suatu eksploitasi terhadap perempuan gitu. Terus kemudian ada uncertainty avoidance, ketidaksukaan terhadap ketidakpastian, dan ini mendorong pemasar untuk lebih peka terhadap resiko yang mungkin muncul di tiap negara. Sedangkan yang terakhir ada orientasi jangka pendek dan jangka menengah, yang menurut Hofstede ini membedakan tipologi kulturnya Asia dan Barat. Dan target kalau yang jangka pendek mereka sangat obsesi terhadap target jangka pendek. Kalau yang jangka panjang mereka obsesinya jangka panjang. Konsekuensinya kalau yang memprioritaskan jangka pendek itu biasanya mereka growth-nya cepat. Growth-nya cepat, tetapi kemudian mereka ketika ada krisis itu akan sangat lemah. Belakangan ini ada tulisan mengenai startup yang seharusnya katanya jangan mengadopsi pola unicorn, tapi camel atau unta. Nah, kalau unicorn itu geraknya cepat karena orientasinya jangka pendek, sehingga karena dia gerak cepat, tumbuh cepat, dia belum kuat secara sistem di dalam perusahaannya atau di dalam pasarnya, sehingga begitu ada krisis kayak COVID-19 sekarang, mereka goyah. Tapi sebaliknya perusahaan-perusahaan yang mengadopsi camel yang memang dipersiapkan untuk memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap krisis, itu mereka tumbuhnya lambat, mereka geraknya lambat, tapi begitu ada krisis mereka tidak goyah karena sistem mereka akan terbangun dengan lebih rapih di dalam perusahaan mereka. Nah, kalau yang jangka panjang ini, yang tipe camel ini, biasanya mereka geraknya lebih lambat, tapi mereka juga menggelontorkan investasi yang sangat besar di research and development. Nah, berikutnya dalam konteks kultur ada preferensi dan persepsi yang juga itu dipengaruhi oleh kultur dan pemasar harus peka. Dan saya mengambil contoh tentang iklan pemutih kulit, skin whitening, yang dalam konteks Indonesia itu sangat lazim dan mudah sekali ditemui dan bahkan tidak dianggap sebagai suatu isu yang rasis gitu. Padahal di beberapa negara maju, skin whitening itu dianggap rasis karena menganggap atau memposisikan warna kulit hitam sebagai warna kulit yang kurang bagus atau lebih rendah kualitasnya sehingga perlu diputihkan. Nah, untuk sukses di pemasaran global, maka pemasar itu harus peka gitu terhadap konteks kultur itu. Jangan sampai dia menjual skin whitening, tapi di negara yang memang melihat skin whitening sebagai suatu tindakan rasisme, misalkan seperti itu. Atau sebaliknya gitu, misalkan di negara yang sangat memuja putih, yang tidak melihat skin whitening sebagai rasisme, kemudian perusahaan malah tidak menggunakan term skin whitening sehingga pemasarannya tidak langsung menuju target sasaran yang pas. Jadi preferensi dan persepsi dari kultur dari suatu masyarakat itu itu harus diperhatikan sehingga jargon pemasaran atau topik iklan, medium iklan dan lain-lainnya bisa sesuai dengan preferensi dan preferensi masyarakat sehingga menimbulkan persepsi yang positif di mereka bagi perusahaan atau produk tersebut. Terakhir ada teori difusi. Teori difusi ada 3, ada adopsi, ada proses adopsi, ada karakteristik inovasi, dan kategori adopter. Dalam proses adopsi, perusahaan atau pemasar global harus meningkatkan awareness, harus aware terhadap dinamika pasar, permintaan pasar, kultur, dan seterusnya. Kemudian harus memetakan kira-kira interest target pasarnya apa.
kemudian dari interest itu dievaluasi, kira-kira setelah evaluasi produk yang mau di-trial atau diuji coba apa, kemudian kalau setelah hasil trial-nya bagus, maka kemudian diadopsi sebagai produk yang akan ditargetkan masuk ke pasar. Nah, kemudian perusahaan juga harus melakukan inovasi, dan dalam melakukan inovasi harus dipertimbangkan nih 5 hal. Yang pertama, apa sih keunggulan relatif yang dimiliki oleh produk yang kita mau jual dibanding dengan produk lain, seberapa kompatibel produk itu di pasar, seberapa kompleks, seberapa divisibility-nya gimana. Dalam hal ini kayak bisa dibagi beberapa divisi dalam proses produksinya, kemudian bagaimana produk ini bisa dikomunikasikan kepada pasar sehingga pasar atau konsumen bisa menerima produk tersebut dengan senang hati, kemudian menyukai produk tersebut. Sehingga ketika berbicara inovasi tidak hanya per se berbicara soal inovasi produk, tapi juga inovasi cara memasarkannya sehingga kemudian menjadi satu kesatuan produk tersebut menjadi produk yang sangat diinginkan gitu. Menurut saya kayak Apple itu ketika dia melakukan inovasi, dia tidak hanya melakukan inovasi pada produknya dengan mengedepankan kesederhanaan, keringanan, kemudahan, dan lain-lain sebagai unsur yang dianggap kaya dan membedakan produk lainnya, tapi juga bagaimana mereka mengkomunikasikan produknya sehingga Apple hari ini tetap dilihat sebagai produk yang high quality, yang mahal, yang memperlihatkan kelas sosial yang tinggi, walaupun kita tahu-sama tahu gitu secara kualitas tidak lebih bagus daripada produk-produk HP yang lebih murah gitu. Nah, kemudian dalam teori difusi ada kategori adopter yang itu kemudian memperlihatkan kurva inovasi seperti ini. Jadi ada proses pematangan dari dalam proses kelahiran hingga kemudian meninggalnya atau matinya suatu produk. Biasanya di 2,5% pertama itu direspon atau oleh inovator. Baru kemudian oleh early adopter yang biasanya ini influensial, yang karena dia influensial maka dia mempengaruhi early majority juga untuk mengkonsumsi produk tersebut, dan ketika early majority, early adopter, inovator ini menjadi mayoritas yang juga menggunakan produk tersebut, maka akan menambah lagi nih 34 orang untuk 34% populasi untuk juga mengkonsumsi produk tersebut. Nah, baru kemudian setelah ini menjadi mayoritas produk yang digunakan, setelah matang siklusnya, maka kemudian akan menurun dan akan digunakan oleh laggards atau yang lambat merespon inovasi di pasar seperti itu. Itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.